Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nurul Qadariah, NPM 1003030119116, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Moda Active Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 5 Lembang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kualitas pembelajaran merupakan salah satu permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Salah satu permasalahannya yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dibuktikan dengan hasil belajar peserta di pelajaran pendidikan agama Islam sekitar 75% berada di bawah kriteria ketuntasan minimal sebesar 77. Permasalahan ini disebabkan kurangnya guru dalam menggunakan cara menyajikan materi kepada peserta didik secara baik dengan hasil yang efektif dan efisien, dan kurangnya guru dalam menggunakan model pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang tepat untuk menerapkan konsep di atas adalah dengan menerapkan model active learning dengan menggunakan metode diskusi, karena dengan diskusi siswa dilatih untuk memecahkan masalah, menganalisis, menilai, dan membandingkan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti lebih spesifik untuk meneliti tentang efektivitas model active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 5 Lembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi awal siswa sebelum menggunakan model active learning. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi yang dilakukan untuk menerapkan model active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu bagaimana hasil efektivitas pembelajaran siswa menggunakan model active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar di SMP Negeri 5 Lembang. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada penelitian ini yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini menggunakan kuesi eksperimen. Yang ketiga yaitu sumber data. Yang pertama yaitu lokasi penelitian di SMP Negeri 5 Lembang. Populasi siswa kelas 8 dan sampel diambil 18% dari populasi yaitu 26 siswa. Teknik pengumpulan data ada 4 yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan homogenitas. Yang keenam yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu dengan tes dan non-tes. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kondisi awal siswa sebelum menggunakan model active learning dalam pembelajaran PAI. Sebelumnya peneliti menghitung rata-rata pretest pada eh, pada penelitian ini. Dapat ditunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pretest ini eh, 7,1 dapat dikategorikan sangat rendah. Nah, yang kedua yaitu implementasi langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan model active learning. Di sini saya akan memaparkan kegiatan inti dari diterapkannya modal active learning. Yang pertama yaitu menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa. Yang kedua yaitu menyajikan informasi atau menyampaikan penjelasan umum tentang materi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Dan dalam satu kelompok itu terdapat 4 sampai 5 orang. Nah, yang kelima yaitu membimbing kelompok belajar saat peserta didik melakukan diskusi atau mengerjakan tugas. Nah, yang keenam yaitu adanya aktivitas tanya jawab. Yang ketujuh yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan penilaian. Yang kedelapan yaitu melakukan evaluasi dilakukan oleh guru, dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang sangat aktif pada proses pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga dari hasil pembahasan ini yaitu hasil pembelajaran efektivitas siswa menggunakan model active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar di SMP Negeri 5 Lembang. Sebelumnya, peneliti sebelum menghitung uji T terlebih dahulu yaitu melakukan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan tabel
tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini yaitu tidak normal. Dan yang kedua yaitu uji homogenitas, data penelitian pada uji homogenitas ini yaitu tidak homogen. Nah, selanjutnya yaitu sebelum melakukan uji T selanjutnya, terlebih dahulu peneliti melakukan uji Wilcoxon. Nah, pada kegiatan post-test ini dapat ditunjukkan bahwa adanya peningkatan rata-rata hasil belajar siswa kelas 8 setelah dilaksanakan mode active learning. Rata-rata yang sebelumnya 7,1 menjadi 15,4. Selisih keduanya cukup signifikan dengan hasil 8,3. Selanjutnya yaitu menghitung keefektifan pembelajaran, yaitu dengan hasil perhitungan endgain, dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata skor penelitian sebesar 0,7 dan tergolong kategori tinggi. Nah, yang kedua yaitu sebagian besar responden memiliki nilai endgain skor pada kategori sedang. Dilihat dari nilai 0,3 sampai 0,7 sebanyak 14 orang atau 53,8%. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghitung tafsiran keefektifan dapat dilihat atau dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tafsiran keefektifan memiliki nilai sebesar 66,9 dan tergolong dalam kategori cukup efektif. Yang kedua yaitu sebagian besar responden memiliki nilai tafsiran keefektifan pada kategori cukup efektif dari nilai 56 sampai 75 sebanyak 16 orang atau 61,5%. Dapat saya simpulkan, yang pertama yaitu adanya tingkat perubahan dari sebelum dan sesudah diterapkan pada active learning. Yang terhitung yaitu nilai rata-rata hasil pretest atau tes sebelum diterapkannya model active learning sebesar 7,1 dengan kategori sangat rendah. Yang kedua yaitu implementasi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan model active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan metode diskusi. Karena dengan diskusi siswa dapat memecahkan masalah, menganalisis, dan membandingkan. Dan hasil dari diterapkannya model active learning ini siswa menjadi lebih aktif dan pembelajarannya itu tidak membosankan. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil keefektifan dapat diketahui bahwa terdapat perubahan dari nilai post-test dan pre-test yang asalnya nilai rata-ratanya 7,1 menjadi 15,4. Selisih keduanya cukup signifikan dengan hasil 8,3 tergolong cukup efektif. Dan nilai rata-rata tafsiran keefektifan responden peneliti sebesar 66,9 dan tergolong dalam kategori cukup efektif. Dan sebagian besar responden memiliki nilai tafsiran keefektifan pada kategori cukup efektif dari nilai 56 sampai 75 sebanyak 16 orang atau 61,5%. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.